Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan ataupun subscriber yang mungkin kemarin dulu dan sering menanyakan untuk bisa menetaskan telur entok, banyak sekali di antara mereka mengalami kegagalan di saat-saat mau menetas. Ini terjadi karena sang embrio ataupun anakan entok itu tidak bisa memecahkan telur secara mandiri. Itu karena apa? Kita tahu bahwa saat menetaskan sebuah telur entok itu kita memakai kelembapan yang terlalu tinggi, sehingga dengan adanya kelembapan yang terlalu tinggi itu mengakibatkan kita terlalu percaya bahwa sang entok akan bisa mandiri saat menetas nanti. Maksudnya mandiri adalah mandiri bisa keluar dari cangkangnya secara sendiri. Sebelum kita lanjut, tetap dukung channel ini tentunya dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan dengan bantuan like dan subscribe dari rekan-rekan, saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Kita lanjut. Antara kelembapan dan penyemprotan pada sebuah telur, yang mana saat menggunakan semprotan itu adalah bagi telur bebek dan telur entok. Kita tahu saat ini saya sering menetaskan itu bermacam-macam telur, mungkin telur bebek, telur entok, bahkan ada telur ayam. Ini telur ayam dalam satu inkubator, dalam satu mesin penetas. Kita tahu bahwa untuk memperlakukannya itu memiliki tingkatan kelembapan yang berbeda antara ayam dengan entok. Tetapi saya sudah membuktikan bahwa telur ayam pun bisa menetas, apalagi telur entok juga bisa menetas, walaupun di mesin penetas yang sangat sederhana sekali ini. Itu rahasianya terletak pada penyemprotan. Kemarin saya pernah memberikan tip pada rekan-rekan di video bahwa tip untuk memberikan kelembapan pada telur yang berbeda, yaitu dengan cara teknik tangan. Saat kita membolak-balikkan, kita basahi dan lalu kita membolak-balikkan telur bebek dan telur entok. Tetapi saat kita membalikkan telur ayam, tangan kita dalam keadaan kering. Itu artinya saat tangan kita dalam keadaan kering, kita membolak-balikkan telur ayam itu tanpa ada pengaruhnya. Tetapi saat kita mau membolak-balikkan telur bebek dan telur entok, tangan kita dalam keadaan basah, lalu kita menyentuh telur ini dan membolak-balikkan. Secara otomatis tangan kita sudah menggantikan penyemprotan, yang mana telur entok ataupun bebek sudah terkena basahnya, terkena airnya yang menempel pada tangan kita, dan hasilnya itu bisa mengganti penyemprotan
dalam sebuah mesin penetas. Lihat seperti ini, bahwa sebenarnya dalam sebuah mesin penetas ini kita tahu bahwa kelembapan untuk telur entok, telur bebek itu sangatlah tinggi. Tetapi seandainya saya menggunakan kelembapan yang tingkatan tinggi, saya takut telur ayam akan gagal. Jadi kelembapan tetap saya atur bahwa maksimal paling tinggi 60. Sedangkan telur bebek, telur entok itu membutuhkan kelembapan yang tinggi, sehingga saat membolak-balikkan telur, saat saya membolak-balikkan telur ayam, maka tangan saya keadaan kering, dan waktu saya mau membolak-balikkan telur bebek dan telur entok, maka tangan saya basahi. Itu bermanfaat untuk memberikan kelembapan pada sebuah telur entok dan telur bebek. Bukan kelembapan, tetapi juga berfungsi untuk pendinginan, yang mana anakan bebek dan anakan entok itu tidak tahan dengan terlalu panasnya suhu panas, sehingga membutuhkan kelembapan yang tinggi. Dan yang terpenting adalah rahasianya bagi rekan-rekan yang mau menetaskan telur ayam ataupun telur bebek, mungkin banyak sekali kegagalan. Kegagalan itu bukan terletak pada sistem pengaturan suhu atau sistem kelembapan, tetapi mereka lupa bahwa mereka juga perlu untuk penyemprotan. Oleh karena itu, rekan-rekan, untuk selalu memberikan semprotan itu pada telur entok dan telur bebek. Ini saya lakukan saat sudah hari ke-12, itu sudah mulai saya lakukan dengan penyemprotan, ataupun pokoknya diberikan air yang basah, gunanya untuk pendinginan, gunanya untuk melunakkan, yaitu cangkang yang ada pada telur entok dan telur bebek. Kita tahu ini telur sangatlah tebal. Apabila tidak kita beri semprotan air atau tidak direndam oleh air, maka ini akan keras. Kerasnya itu karena suhu yang terlalu tinggi, dan akhirnya kelembapan itu tidak mampu untuk melunakkan. Kelembapan itu hanya berfungsi untuk pendinginan. Jadi kalau kita ingin menetaskan telur bebek, telur entok, rahasianya adalah pada penyemprotan. Mungkin bagi rekan-rekan cukup sekian. Ini adalah salah satu rahasia suksesnya menetaskan telur entok, yaitu dengan cara penyemprotan. Kita sudah mencobanya di suhu kurang dari 60, di kelembapan kurang dari 60, ternyata bisa menetas dengan
catatan kita memberikan semprotan pada sebuah telur. Mungkin bagi rekan-rekan cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Mungkin hanya sedikit sharing-sharing ini adalah telur entok, meskipun jumlahnya sedikit tetapi bisa menetas semua. Ada telur entok berjumlah 1, 2, 3, 4, 9. Sudah netas 1, yang lain sudah pada retak. Dan lihat, ini anakan entok. Kalaupun bisa mandiri pasti akan sehat, dan sehatnya ini akan mempercepat pertumbuhan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa menguasai teknik penetasan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.